lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini my friends. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam podcast perdana ya. Podcast perdana karena kita akan membahas seputar agama nih my friends. Kalau dalam podcast biasanya kita membahas tentang hal-hal curhatan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas untuk agama ya, yang mudah-mudahan saja dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mendengarkan apa sih yang nanti akan kita bahas, kita sapa-sapa dulu rekan-rekan yang menemani Manda pada hari ini. Ada Kak Trisna Jayanti. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Sehat ya Kak Nana? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan my friends, tidak hanya Kak Trisna Jayanti, di sini juga Manda ditemani oleh oleh Kak Rohman Nada Irama. Halo, assalamualaikum Kak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, berkat doa semuanya Alhamdulillah. dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kalau begitu ya. Dan ada satu lagi yang menemani Manda di kesempatan hari ini, ada Indah Nurfadilah. Halo Indah, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan my friends, di sini kita akan belajar agama bersama-sama, tentunya dengan harapan bahwa apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya bisa menambah keimanan kita. Kalau begitu Amin. langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Trisna Jayanti, yaitu tentang bucin di waktu dan pada orang yang salah. Silahkan. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Wanda. Baik, untuk kesempatan hari ini My Friends Radio, Nana akan bawain tema baru requestan dari kakak-kakak, yakni tentang bucin di waktu dan pada orang yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bucin di waktu dan pada orang yang salah. Semoga yang belum menikah selalu terjaga hatinya dari perasaan seperti ini. Jangan sampai bucin sebelum waktunya, apalagi bucin kepada orang yang salah. Bucin sebelum waktunya bisa membuat kita melewatkan hal-hal utama dalam memilih calon pasangan. Bucin sebelum waktunya juga bisa membuat kita asal menerima tanpa melihat dan mempertimbangkan kualitas dirinya. Lebih gawat lagi, bucin kepada orang yang salah. Dia yang sudah jelas keburukannya, dia yang sudah jelas bukan calon yang baik-baik, tapi tetap diterima, tapi tetap kita perjuangkan karena alasan udah terlanjur cinta, sudah jelas dia orang yang jauh dari agama, tapi masih diharapkan untuk bersama. Kadang kita berpikir seperti ini, pokoknya harus sama dia, udah cinta, gue tuh udah sayang gitu. Enggak melulu soal kayak gitu. Sebelum memilih calon pasangan, ada hal penting yang harus diingat. Dalam memilih calon pasangan, kita tidak hanya memilih dia yang akan mendampingi kita nanti, tapi kita juga sedang memilih calon ayah atau calon ibu bagi anak-anak kita nanti.
Jangan karena asal memilih, karena hanya mengutamakan cinta, anak-anak kita nanti yang akan menjadi korbannya. Jangan asal karena udah terlanjur cinta, udah terlalu sayang, akhirnya kita memilih pasangan yang tidak hanya buruk buat kita, tapi juga bukan calon orang tua yang baik untuk anak-anak kita nanti. Nauzubillahimin dzalik. Pikirkanlah, pertimbangkanlah sebaik-baiknya. Jangan asal salah pilih, jangan asal pilih. Walau udah terlanjur cinta, walau udah terlanjur sayang, masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada waktu untuk mengendalikan perasaan cinta. Tapi kalau udah sampai menikah dan sudah menjadi orang tua, nggak ada lagi kata terlanjur. Karena sampai kapanpun nggak ada yang namanya mantan orang tua bagi anak-anak kita nanti. Nah, mungkin ini aja ya, karena mendadak juga dari kakak-kakak, kurang atau salahnya Nana minta maaf. Nana kembalikan kepada Kak Amanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, materi yang luar biasa ya, singkat, padat, namun juga jelas. Manda setuju dengan penyampaian materi pada hari ini. Jadi kita memang harus pandai memilih ya, bukan memilih yang banyak hartanya, yang mempunyai tahta ataupun yang, tapi kita harus bisa memilih. Apalagi kita sebagai perempuan ya, jangan sampai kita bucin dengan orang yang salah gitu kan. Kita harus bisa memilih seorang pasangan, terutama laki-laki, yang akan menjadi ayah dan akan membimbing kita untuk menuju ke surga Allah nanti, karena dialah imam kita, seperti itu kan ya Kak Nana ya, kurang lebihnya. Benar banget Kak. Nah, Nana juga punya tips nih Kak, punya 9 terapi ketika remaja atau ketika kita sedang mabuk cinta. Apa tuh? Masya Allah, ada tipsnya nih. Boleh. Banyak orang bilang cinta itu buta. Virus hati yang mengatasnamakan cinta ternyata telah menelan banyak korban. Sering kita dengar seorang remaja yang nekat bunuh diri karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Wah, benar tuh. Rumah tangga bisa hancur juga jika ada cinta terlarang di dalamnya, yakni perselingkuhan. Ada pula cinta yang membinasakan dan sekaligus memalukan, yaitu mencintai kepada sesama jenis. Cinta kepada orang lain yang didominasikan karena syahwat itu disebut al-ishq. Jika hawa nafsu menuruti cinta, maka akan terjerat dalam mabuk cinta. Ini adalah penyakit. Ini penyakit Kamanda. Jika tidak dibentengi oleh aturan syariat yang benar, cinta ini bisa menjadi mabuk cinta yang terlarang. Mabuk cinta yang bisa menyakiti siapa saja. Tidak hanya pemuda, bahkan mereka yang sudah berkeluarga. Nah, tipsnya nih Kak, untuk kita yang sedang dimabuk cinta. Yang pertama, menikah. Jika memungkinkan bagi orang yang sedang mabuk cinta untuk meraih cinta, pujian hatinya dengan ketentuan syariat, maka terapi menikahlah yang paling utama, seperti sabda Rasulullah SAW. Wahai sekian pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia segera menikah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menahan dirinya dari tergelincirnya perbuatan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini memberikan solusi, yaitu solusi utama dan solusi alternatif. Solusi utama adalah menikah. Jika ini bisa dilakukan, maka inilah yang terbaik. Rasulullah SAW juga bersabda, saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun bagi yang belum mampu untuk menikah, maka ada solusi alternatif, yaitu berpuasa untuk meredam gejolak syahwatnya. Nah, jadi
tips yang pertama menikah nih Kak. Menikah dan berpuasa. Kalau misalkan kita belum siap dari segi pendidikan, dari segi finansialnya, dari segi mentalnya, kita bisa dianjurkan juga ke pilihan yang kedua, yakni Berpuasa gitu berpuasa. ya. Benar. Lalu yang kedua agak sulit ya buat kita juga nih, yakni meninggalkan si dia. Wow. Jika tidak memungkinkan untuk menikahi, orang yang dicintai solusinya adalah meninggalkan pujaan hati sejauh-jauhnya. Wow, berat ya. Berat Kak. Berat banget. Perlu mental yang kuat ya. Benar, Belum mampu, Kak. aku belum mampu. Tapi nggak apa-apa. Justru kalau memang jodoh itu kan nggak akan kemana. Nah, justru mungkin dengan seperti itu cintanya diuji dan sampai mana nanti akan bertahan gitu kan. Itu berarti gini Kak, Dosa. cinta dalam diam. Betul. Hanya saling bercumbu dalam doa gitu ya. Masya Allah. Jangan Silakan. sampai cinta dalam diam bisa menimbulkan syahwat juga ya Kak. Ada juga Ya. cinta dalam diam juga bisa loh. Betul. Kalau terus-terusan ya. memikirkan si dia sama aja dong. Iya. Ya, itu Kak, kita harus menyibukkan diri kalau gitu. Berarti. Iya nggak sih? Betul. Oke, lanjut Kak ke tipsnya Kak, penasaran nih. Ketiga, Oke. Kita lanjut. Sesuatu yang ada perkataan seperti ini. Sesuatu yang jauh dari pandangan mata akan jauh pula di hati. Bener nggak Kak? Betul. betul. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita jauh, misalkan Nana di Bekasi, terus Kakak di Bogor gitu ya. Jadi nggak kepikiran, jauh dipandang, nggak pernah ngelihat gitu ya. Jadi pikirannya Iya. itu belakangan aja. Iya betul. Mungkin karena jarang komunikasi juga gitu ya. Benar Kak. Jadi ya, lebih memprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif daripada hanya memikirkan si dia. Aduh, berat sih tapi. Berat banget. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Ya ini banyak sih ya, tapi kalau misalkan kita sudah buta, kadang kita jarang sih untuk ke tips yang ketiga ini, yakni membayangkan kejelekan pujaan hati. Wow. Wow. Itu susah. Susah ya Kak, karena terlalu Iya. sempurna. Betul. Di pujaan hati terlalu tidak ada salahnya. Kalau sudah kena mabuk cinta, Aduh. susah bingung. Yang salahnya ya udah nggak apa-apa, bisa diperbaiki. Aduh. Oke. Dalam pandangan orang yang sedang mabuk cinta, pujian hatinya seolah-olah tidak punya aib sama sekali. Nah, benar kata kita tadi Kak. Jadi susah. Jadi karena semuanya tertutup dengan kebaikan, dengan perhatiannya. Jadi yang tampak darinya hanya kebaikan, tanpa celah dan cacat. Termasuk obat bagi hawa nafsu yang sedang mabuk cinta adalah dengan membayangkan kejelekan yang ada pada diri orang yang kita cinta. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kalian kagum terhadap seorang wanita, maka ingatlah hal-hal buruk yang ada padanya. Lalu next kita ke tips yang keempat, yakni meninggalkan keharaman. Wow. Cinta buta yang dialami orang yang mabuk asmara ternyata sebagiannya merupakan cinta yang terlarang. Seperti mencintai wanita yang merupakan istri orang lain, seperti cinta yang sudah kelewatan batas, yang sudah berzina. Cinta seperti ini jelas merupakan perbuatan yang haram, yang harus Betul benar-benar sekali. kita tinggalkan. Dengan Ya, demikian betul. pula
termasuk cinta terlarang adalah mencintai sesama jenis. Banyak yang kita lihat di TikTok, di Instagram, di akun medsos sosial yang lainnya, di Twitter itu banyak yang mencintai sesama jenis. Ini merupakan perbuatan Betul, yang haram. mencintai sesama jenis ya. Ya, sebagaimana Allah melaknat dan membinasakan kaum Lot. Berikutnya, Iya. Oke. Suara Kak Nananya hilang ya? Betul. Oh, ke-mute sepertinya. Nah, Oke. kalau Nah, Kak oke. Rahman nggak ada. Nah, ada ya. Oh, masih di mute. Iya. Kak Rahman pernah Kak bucin ke orang yang astagfirullah. Nah, ini sudah ada kembali suaranya. Kita next ke tips yang Dari ke-5. tadi Nana, ya oke. Tips yang kelima, yakni memperhatikan akibat buruk dari penyakit AIDS. Penyakit hati. Penyakit Wow. AIDS, Wow. ya ini bisa mengakibatkan bahaya besar yang merusak. Mabuk cinta akan menjadikan manusia bodoh, lupa diri, dan akan mengurangi akal dan kebijaksanaan. Betul. Maaf nih ya Kak, banyak yang perempuan rela mengorbankan harga dirinya demi cinta, demi laki-laki Betul. yang padahal belum jelas untuk menjadi suaminya. Kayak gitu. Jadi mereka sudah merelakan apa yang si laki-laki inginkan dengan cuma kata, dengan cuma janji yang hanya ucapan aku sayang kamu. Nah, Sekedar itu rayuan-rayuan yang ya. astagfirullah. Iya Kak. Betul. Mabuk cinta juga bisa menyebabkan kegundahan, kekhawatiran, ketakutan akan perpisahan, rasa kesempitan di dunia, dan juga ancaman di akhirat. Betul. Yang pertama, menyebabkan kegundahan. Kadang kita ngerasa dengan nyata kita ngerasa galau tanpa kabarnya si doi, ya kan? Betul. Si doi kemana nih? Kok nggak Gak ditelepon galau gitu ya. Bener. Gak di video call galau. Chatnya gak dibales galau. Apa di mana sama siapa gitu ya. Udah overthinking aja pikiran kita semua itu. Kadang kekhawatirannya itu melebihi batas sampai di luar batas antara si perempuan dan si laki-laki kayak gitu. Terus juga kadang si perempuan karena takut diputusin, karena takut dijauhin, dia rela menjatuhkan harga dirinya, dia rela menuruti hawa nafsunya demi untuk bersama, padahal belum jelas dia jodohnya atau tidak. Iya. Sampai mungkin merelakan hal yang harusnya diberikan ke suaminya nanti gitu ya. Nah, betul, itu yang fatal sih sebenarnya. Banyak sekali kita temui seperti itu. Lalu kita ngerasa kesempitan di dunia. Kenapa kita ngerasa seperti itu? Karena kita ngerasa dikekang. Nomor cewek atau nomor cowok yang lain nggak boleh ada. Sedangkan kita sekolah, kita butuh komunikasi gitu ya. Kita overprotective gitu ya. Iya, benar Kak. Kita butuh yang namanya komunikasi. Enggak si cewek semua itu ngerti apa yang kita ingin tahu, tapi kan kadang juga ada di si teman laki-laki. Nah, si cowoknya itu atau si doinya ngelarang buat ini siapa gitu. Jangan ngobrol padahal hanya cetan biasa. Iya, bener Kak. Kayaknya Kak Manda sudah ngalamin gitu ya. Manda sudah banyak pengalaman ya. Masya Allah. Oke. Jika
jika pada diri kita ada penyakit yang menyebabkan kebinasaan, maka kita pasti akan menempuh berbagai cara untuk mengobatinya. Demikian cara mengobati penyakit hati, yakni merupakan penyakit hati yang membinasakan sehingga harus segera diobati apabila seseorang sudah terjangkit penyakit seperti ini dengan cara banyak berdoa. Sebagai seorang mukmin, doa adalah senjata yang ampuh, obat untuk segala macam penyakit dan solusi untuk beragam persoalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ya Allah, mari kita aminkan sama-sama. Amin. Amin. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, kejelekan pada penglihatanku, Amin. pada lisanku, kejelekan pada hatiku, Amin ya Allah. serta Amin ya kejelekan Allah. pada mani Amin. atau kemaluanku. Amin. Amin. Amin ya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan. Tips selanjutnya yakni untuk bersabar. Untuk mengobati penyakit hati memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kesabaran hasil akhirnya adalah sesuatu yang terpuji, pertolongan bagi seorang hamba yang akan senantiasa menyertai kesabarannya. Berat dan pahit sabar di dunia saat ini lebih baik daripada beratnya menanggung siksaan neraka jahanam. Lalu yang ke-8 yakni dengan bersungguh-sungguh. Dibutuhkan kesungguhan hati dalam mengobati penyakit seperti ini dengan niat yang benar dan usaha yang penuh dengan kesungguhan. Niscaya Allah akan beri jalan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Lalu tips yang terakhir yakni berkonsultasi dengan orang yang selamat dari penyakit hati. Hendaknya orang yang sedang terjangkit atau sedang mengalami penyakit hati berkonsultasi dengan orang yang pernah mengalami mabuk cinta dan beliau selamat dari pengalamannya itu. Meminta solusi dan meminta nasihat darinya itu akan membantu untuk mengobati penyakit seperti ini. Oke, mungkin demikian di antara kiat atau di antara tips agar selamat dari bahaya mabuk cinta. Itu saja ya Kawanda. Semoga bermanfaat untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa ya tips-tips yang disampaikan oleh Kak Nana. Wow, tapi Manda lebih setuju kalau Manda sih ya mending cari aman lah ya. Kalau Manda sih mending melakukan hal yang pertama yaitu menikah ya, karena daripada kita sebelum menikah menambah dosa, kemudian juga belum tentu bisa selamanya gitu kan. Kalau pacaran setelah menikah atau bucin setelah menikah itu kan kita mau melakukan apapun bebas, justru malah menambah pahala gitu kan ya. Gimana nih Pak Rohman, mau melakukan tips yang mana nih? Kan tadi sudah banyak tips-tips yang diberikan. Nah, ketika Pak Rohman sendiri misalkan mabuk cinta atau sedang bucin-bucinnya nih ya sama si dia, kira-kira lebih memilih tips yang mana nih? Nah, sebelum Rohman menjawab ya, Rohman juga mau tanya dulu nih ke Kak Nana ya. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rahman. Saya mau tanya nih Kak, karena saya ini
seringkali gagal saat melakukan hubungan ya. Ya dalam arti mungkin istilah Melakukan sekarang hubungan sih. Curhat. enggak, istilah zaman sekarang itu gagal ketika ingin mendapatkan calon istri. Nah, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa tepat memilih calon untuk benar-benar biar bisa cepat-cepat dihalalkan. Diakad Begitu. sah Terima kasih gitu ya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jatuhnya ke ta'aruf ya Kak? Ya, betul. Ya, betul. Ta'aruf ya. Baik. Untuk tipsnya sendiri, untuk berta'arufnya gitu ya. Kadang si perempuannya ini lebih ada yang dua karakter. Ada dua karakter. Si perempuan ada yang lebih memilih ingin segera menikah, ada juga yang ingin tar dulu lah kan gitu. Betul. Benar ya Kak, pengennya udah jalanin aja dulu gitu, gimana nanti ke depannya gitu, kok jalanin dulu gitu kan sih cewek juga. Kakak juga butuh kepastian ya Kak, benar betul, ya? Betul. Nah, nggak melulu soal jalanin aja dulu, nggak melulu soal seperti itu. Yang Kakak mau tuh si perempuan tegas, mau atau tidaknya biar Kakak bisa ambil tindakan. Benar banget Kak, betul. Masya Allah. Oke. Untuk si perempuannya sendiri, kadang untuk pesannya Kak ini ya, untuk Kak Rohman, pesannya untuk Kak Rohman. Iya. Kadang kita harus pintar, harus bisa membedakan perempuan yang mana yang harus kita nikahi dan perempuan mana yang tidak pantas untuk dinikahi. Nah, untuk memilih istri soleha ya, atau untuk memilih istri yang benar-benar pantas gitu ya, seorang suami atau calon suami wajib memilih calon istri ketika hendak menikah. Saran dari para ulama, dari guru-guru, dari Rasulullah SAW, adalah wanita yang soleha, yang memiliki agama yang baik. Unsur pokoknya bukan pengetahuan tentang agama, melainkan tentang amal. Sehingga seseorang yang hanya pinter teori, namun amalnya jauh dari panggangan api neraka, maka itu bukan termasuk orang yang memiliki agama yang baik. Oleh karena itu, orang yang baru belajar agama sehingga ilmu yang dimilikinya baru sedikit, namun semangatnya untuk beramal bagus dan berkualitas, maka itu termasuk orang yang memiliki agama yang bagus. Banyak nih Kak, perempuan yang hijrah zaman sekarang tuh yang sedang semangatnya untuk berhijrah. Nah, di situ kadang kita punya kesempatan Kak, atau punya poin tersendiri. Oh, nih baru nih dia. Kayaknya kita harus cari tahu tentang dia, kita ta'aruf. Nah, di situ kita akan memberi keputusan bagaimana dia ngambil tindakan. Pasti dia akan memilih, ya udah datang aja ke rumah untuk urusan segala kekurangan atau segala apa yang akan berlanjut ketika dipinangkan atau ketika diserahkan, itu urusan belakang, karena dia sedang semangatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mau menjatuhkan diri, menjatuhkan harga diri mereka untuk hal-hal yang berpacaran, hal yang berzina. Maka dari situ mereka akan, ketika mereka diajak menikah, mereka akan segera menginginkannya atau segera mengidam-idamkannya. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Nana atas sarannya ya. Mudah-mudahan ini sih semua bisa Rohman terapkan sehingga nanti Rohman bisa benar-benar mendapatkan calon istri yang siap menikah ya. Masya Allah. Ya,
Katanya tahun Insya Allah ya Kak. Ya Allah, mudah-mudahan dapat perempuan yang cantik, solihah terutama ya, cantik Amin, amin. hatinya, kepribadiannya, kemudian dari keluarga yang baik dan juga tentunya dari banyak ya selain cantik, beragama yang baik, kemudian dari nasabnya juga baik, dari hartanya, tapi harta itu belakangan lah ya, gitu kan. Yang penting adalah agamanya dan kepribadiannya, seperti itu ya kan Nana, kalau boleh Manda simpulkan. Iya, aduh, alhamdulillah ya. Dan jangan lupa nanti kita diundang ya. Oh harus, kita harus diundang. Oke deh, ini terhubung juga sudah cukup lumayan lama ya. Mungkin Indah mau ngasih pertanyaan nih? Oh, boleh. Kak, aku mau tanya, Kak. Begini, Kak. Kan aku tuh sering tuh kan ya, kayak baca di IG, pokoknya di sosmed tuh kan ya. Gini, banyak yang bilang bahwa jodoh itu cerminan diri. Nah, itu tuh maksudnya tuh seperti apa sih, Kak? Apakah jodoh kita tuh benar-benar sama dengan kita atau bagaimana? Untuk seperti itu kadang Nana mengartikan dua arti ya Kak. Jadi yang pertama, arti pertama itu benar. Nah, ketika Nana melihat sisi Nana dan suami Nana itu melihat ada kesamaan. Jadi gimana ya Nana itu juga gitunya suami. Nah, itu ada benernya juga, jodoh itu cerminan diri kita. Terus ada juga yang enggaknya Kak. Sisi keduanya ini yang tidaknya. Nah, kenapa tidaknya? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi suami istri itu tidak semuanya sama gitu. Jadi kita itu saling melengkapi. Ketika si Pak suaminya tidak ada apa yang ia tidak punya tapi ada di diri kita, itu adalah sisi yang kedua, yakni yang melengkapi, saling melengkapi. Jadi jodoh cerminan diri itu juga iya, dan jodoh cerminan diri itu juga ada yang tidak. Karena banyak ya wanita bercadar juga yang kita lihat mendapatkan sosok suami yang bertato. Nah, dari situ kita bisa menafsirkan bahwa si pria yang tidak baik bisa mendapatkan si wanita baik karena dengan atas izin Allah untuk saling melengkapi, untuk saling bimbing, untuk saling memperbaiki, untuk sama-sama berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak Nana ya. Nah ya, Sama-sama Kak Indah. kalau gitu Manda juga jadi tertarik juga nih, pengen mengajukan satu lagi, boleh ya pertanyaannya? Oke, jadi gini, mungkin sedikit cerita kali ya. Jadi ada seorang perempuan yang di sana itu dia apa ya, meskipun nggak langsung menikah, tapi dia ini ingin menjalin hubungan yang lebih serius, seperti ta'aruf, dan intinya kayak seperti tunangan gitulah Kak. Jadi dua keluarga itu sama-sama tahu, jadi bukan hanya sekedar pacaran. Nah tapi si laki-lakinya ini kayak seperti kurang serius gitu loh, masih ada yang alasannya itu masih banyak gitu ya. Alasannya banyak gitu. Nah, akhirnya si perempuan ini memilih untuk meninggalkan. Nah, apakah si perempuan ini salah, Kak? Oke. Baik, dari yang tadi ya kayak yang pertama. Jadi itu kita bisa menafsirkan atau bisa ngambil kata yakni dengan kata pacaran berkedok ta'aruf. Nah, nyambung ya, Kak? Nah, iya betul. Benar. Jadi Ukti Ana ingin sekali memiliki istri yang cerdas, yang baik akhlaknya, yang baik agamanya seperti
Anti, maukah Ukti bertaruh dengan Anda? Masya Allah kata-katanya, ya kan? Iya. Membuat kita dag-digduk ya sebagai seorang wanita. Bahkan meronta-ronta gembira gitu. Betul. Saat membuka inbox atau dinding di akun Facebook, di WA, di Instagram dengan kata-kata seperti itu. Pasti udah dag-digduk, udah meronta-ronta. Udah seneng banget melayang gitu ya, Kak. ya. Iya betul. Dia itu menemukan kata-kata di atas atau semisalnya gitu. Akhirnya Gayung pun bersambut gitu. Sang akhwat pun mulai kirim pesan atau sekedar bertanya, sudah makan wahai akhi, sudahkah antum tidur atau mulai mimpi indah ya, dan lain-lain sebagainya. Aduh. Atau bahkan mengingatkan sholat. Masya Allah. Jika ditanya, mereka akan menjawab, kami sedang bertaruh. Kami ingin sekali mengenal dan kami masih menjaga batas-batas syariat. Karena kami tidak berkhawat dan belum sampai bertemu. Hanya saja cuma kirim pesan atau cuma tanya-tanya aja gitu. Yang memisahkan pertanyaan adalah apakah hal seperti itu boleh gitu? Apakah termasuk cara ta'aruf yang syar'i atau justru termasuk pacaran yang berkelas? Nah, untuk hakikat ta'aruf yang dimaksud di sini adalah proses saling mengenal antara dua orang lawan jenis yang ingin menikah. Jika di antara mereka berdua ada kecocokan, maka bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun jika tidak, maka proses pun berhenti dan tidak berlanjut. Seperti yang dialami Kamanda, ketika Kamanda merasa keseriusan seorang laki-lakinya ini hanya setengah, jadi Kak Indah, astagfirullah, maaf, Kamanda merasa seperti dipermainkan sebagai seorang wanita. Jadi Kamanda lebih memilih untuk menjauh dengan alasan si laki-laki belum terlalu serius untuk meminang Kamanda. Itu tidak salah, karena semua perempuan butuh kepastian. Jadi untuk Kak Rohman, perempuan maunya dipastikan Kak. dipastikan Kepastian gitu ya, bukan cuma janji, tapi sekedar ada ikatan antara dua keluarga itu sudah cukup gitu kan. Benar. Iya. Jadi itu nggak salah Kamanda. Itu justru bagus karena Kamanda tetap menjaga harga diri, tetap menjaga mahkota Kamanda sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah yang benar-benar ingin menjaga sosok diri Kamanda. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa ya Manda ya. Hari ini. Betul, ini menarik sebenarnya, cuman karena memang kita terbatas oleh waktu, jadi mungkin podcast ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Kak Trisna Jayanti, subhanallah ilmunya luar biasa. Subhanallah. Semoga kita semua bisa bisa menerapkannya dalam kesehari-hari ya, walaupun ini tuh kedengarannya ringan tapi
wah saat kita jalani sangat susah. berat banget ya. Iya, hanya orang-orang terpilih Masya yang bisa Allah. melakukan semua hal itu gitu ya. Betul. Nah, my friends, jika kamu berpacaran, maka berpacaranlah setelah menikah dan jangan sampai kamu bucin Betul. pada waktu dan juga orang yang salah. Yang Karena salah. apapun yang sedang kamu jalani sekarang, hubunganmu dengan si dia itu tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk kedepannya nanti. Dan kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang berpasangan nantinya akan menciptakan rumah yang layaknya seperti surga. Yang artinya kita harus memberikan pendidikan yang baik, kita Betul. harus menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan keislaman, yang penuh dengan ketentraman. Nah, kalau kita jatuh cinta pada orang yang salah, nah bagaimana kita bisa mewujudkan semua itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan rumah yang sangat tentram, yang layaknya seperti surga, begitu ya. Ya, mudah-mudahan saja Luar tips-tips yang biasa. sudah diberikan bisa menambah keimanan kita, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Amin. kita terjauh dari penyakit hati gitu ya. Dan mungkin satu yang ingin menginginkan adalah ini ya, kita harus nggak boleh malu untuk minta solusi dari orang-orang yang pernah terjangkit penyakit hati dan mereka sudah selamat gitu, karena mereka pasti akan memberikan solusi, saran dan sebagainya untuk supaya kita juga Solusi. selamat dari penyakit tersebut gitu ya. Oke deh, my friends, terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya Manda. Kalaupun ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu dari Manda pribadi. Manda di sini mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.